Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia ya. Dan senang sekali insya Allah hari ini saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program yang menyajikan suatu informasi tentang kesehatan, apalagi kalau bukan di klinik kita. Baik pemirsa, umumnya ini ketika kita memiliki masalah kesehatan, maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan cara mengobatinya. Mungkin mulai dari pengobatan alternatif hingga mungkin mengonsumsi obat yang beredar secara bebas. Namun pemirsa, penggunaan obat yang tidak tepat atau sembarangan yang dijual bebas ataupun tanpa resep dokter memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan. Antara lain mungkin bisa memicu kerusakan ginjal, kerusakan hati, alergi, maupun bakteri menjadi kebal atau resistensi. Sudah menjadi upaya kita ya untuk peduli dan sadar untuk menggunakan obat secara tepat dan benar. Salah satunya juga memperhatikan batas waktu penggunaan produk dan juga tanggal kadaluarsanya. Baik, dan sesuai tema kita hari ini adalah cara cerdas menggunakan obat ya, juga memperhatikan batas waktu penggunaannya. Dan kami membuka, silahkan bagi Anda nanti yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000. Jika dapat melalui line WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Dan untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber, yaitu ada Apoteker Hamidah S. Farm selaku apoteker di Apotek MTA. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, senang sekali. Terima kasih sudah hadir di klinik kita hari ini Mbak Hamidah ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Dan tentang penggunaan obat, ini kan pasti orang ingin minum obat itu karena ingin sembuh. Namun jangan sampai ya karena salah gitu ya, tidak memperhatikan, akhirnya jangan sampai kita tuh minum obat bukannya malah sembuh tapi malah tambah sakit. Nah ini mungkin silahkan saya disampaikan Mbak Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah, apoteker di Apotek MTA. Dan sedikit informasi, kita di sini di klinik kita ingin membahas informasi terkait dengan obat, yaitu tentang batas penggunaan obat. Jadi batas penggunaan obat itu ada 2. Ya, dari pabrikan sendiri itu yang biasa kita lihat di kemasan produk, yaitu expired date, dan juga setelah kemasan itu dibuka, sehingga memang kedua obat dengan kemasan yang berbeda akan memiliki waktu masa pakai obat yang berbeda. Ya. Jadi memang berbeda antara sebelum dibuka dan setelah obat itu dibuka, seperti itu. Berarti berbeda ini ya Mbak ya? Iya, sangat berbeda karena memang dengan adanya faktor lingkungan, faktor penyimpanan juga akan mempengaruhi dari kualitas obat itu tersendiri. Oke, baik. Berarti expired date-nya ini berbeda ketika sebelum dibuka dan setelah obat itu dibuka? Iya, benar sekali. Iya. Kalau misalnya belum dibuka, ini rata-rata dalam jangka berapa lama sih untuk ketahanannya begitu Mbak Hamidah? Kalau untuk obat itu kan berbagai macam bentuk ya, ada yang sirup, ada yang tablet, ada yang untuk tetes mata, dan ada yang untuk oles-oles gitu. Sehingga memang setiap obat memiliki waktu kadaluarsa berbeda. Dan umumnya adalah kurang lebih 3-5 tahun setelah obat tersebut diproduksi. 3-5 tahun setelah obat itu diproduksi. Setelah itu ketika kita sudah membuka dari kemasannya, maka expirednya akan berbeda-beda. Yaitu yang kita namakan biasanya beyond use date. Lebih mudahnya lagi bahasanya adalah masa pakai obat, seperti itu. Baik. Berarti sudah berbeda ya Mbak ya? Berbeda. Jadi berapa lama itu ketahanannya setelah obat itu dibuka Mbak Hamidah? Jadi contoh untuk sirup sendiri. Kalau untuk sirup itu, satu sirup dengan kemasan dari produsen, dia memiliki informasi obat, salah satunya juga tentang expired date obat. Nah, ketika contoh expired date-nya
Desember 2024. Nah, setelah kemasan itu dibuka, sirup itu terbuka, maka sirup itu akan bertahan 3-6 bulan setelah kemasan itu dibuka. Seperti itu. Dari yang tadinya bertahun-tahun menjadi berbulan-bulan begitu ya, memang sangat berpengaruh. Apalagi ketika sudah dibuka ini kan suhu udara, lalu faktor juga lingkungan kan sangat mempengaruhi. Apalagi saat ini cuacanya begitu ekstrim. Iya, karena kalau panas itu bisa sampai 38 derajat. Wah, sedangkan sekali. Obat itu untuk kondisi ruang saja disimpan dalam suhu 25-27 derajat Celcius. Apalagi sekarang tambah ekstrim cuacanya begini ya. Sehingga memang sangat terpengaruh dengan cuaca. Sangat berpengaruh terhadap cuaca. Nah, untuk cuaca yang ekstrim seperti ini, bagaimana sih langkah-langkah yang tepat mungkin untuk setidaknya meminimalisir untuk penyimpanan obat itu sendiri? Kalau dari kami sendiri, dari farmasi, yaitu penyimpanan obat kan kita sarankan untuk tetap terhindar dari lembab dan langsung terkena sinar matahari seperti itu. Kalau bisa kan memang standar yaitu di suhu, kalau memang penyimpanannya di suhu ruang, kita akan simpan pada suhu 25-27 derajat Celcius. Lebih bagus lagi kita sediakan termometer ruang untuk itu. Kan ada sekarang banyak beredar untuk termometer ruang, sehingga kan mungkin itu salah satu cara kita untuk bisa menjaga lah. Untuk menjaga penyimpanan obat supaya standar seperti itu. Oke, baik. Saya juga pernah lihat, mungkin juga pernah mengalami sendiri dulu ibu gitu kalau menyimpan obat itu di kulkas. Itu bagaimana? Untuk obat-obat tertentu memang ada yang disarankan untuk disimpan di kulkas. Tapi memang untuk contohnya aja untuk obat-obat yang memiliki kandungan air, memang boleh untuk disimpan di kulkas. Nah, setelah dibuka dari kemasan primernya, kemasan aslinya, dia bisa bertahan sampai 7-14 hari. 7-14 hari. Itu dengan kandungan air. Beda lagi nanti kalau sirup, karena kan sirup itu ada kandungan gula di dalamnya, sehingga memang kalau untuk sirup sendiri disarankan untuk disimpan di suhu ruang biasa. Karena kalau disimpan di suhu kulkas 2-8 derajat Celcius, itu karakteristik dari gula itu akan berubah, sehingga akan bisa menyebabkan kemungkinan kan adanya penurunan dari efek obat itu. Seperti itu. Karena gula ini juga bisa sebagai untuk yang pemanis, pemanis. Baik. Dan ini juga menjadi edukasi baru bagi pemirsa juga ya gitu Mbak Hamidah ya. Ternyata expired obat itu tidak harus sesuai tanggal expired tersebut. Tidak sesuai selama sudah dibuka dari kemasan, maka masa pakainya pun akan berubah. Akan menjadi berubah. Baik Mbak Hamidah. Ini kita kan banyak orang ini masih salah, kadang kurang tepat juga kan dalam menggunakan obat gitu Mbak Hamidah. Dan membelinya dulu ini kan kadang juga biasanya salah. Kasus-kasus di masyarakat seperti apa sih yang masih sering terjadi dalam mungkin pembelian obat atau menggunakan obat begitu? Kalau untuk sampai saat ini masih berputar di obat-obat antibiotik. Ya. Contohnya amoxicillin, cefadroxil, tetrasiklin seperti itu. Karena dirasa kata tetangganya dia jatuh dan minum obat itu dia sembuh seperti itu. Sebenarnya kan bukan seperti itu. Nah, untuk penggunaan antibiotik sendiri harus dengan resep dokter. Karena harus ada diagnosa dari dokter, memang pasien tersebut mengalami infeksi dan perlu membutuhkan antibiotik seperti itu. Tapi ya itu lagi, kembali lagi karena care-nya antar manusia, sehingga saya minum obat antibiotik ini amoxicillin, wah sembuh saya ini, jatuh gitu minum amoxicillin sembuh, ya kamu beli aja antibiotik amoxicillin nanti kan juga sembuh seperti itu. Seharusnya sih tidak seperti itu, karena memang dengan konsumsi antibiotik itu harus dengan resep dokter dan diagnosa yang tepat oleh dokter seperti itu. Berarti tidak boleh ini ya, kita bilangnya tidak boleh sembarangan mungkin ya untuk menggunakan atau membeli antibiotik itu sendiri. Mungkin ya itu tadi rasa care ya. Care. Udah
udah pernah nyoba nih pakai antibiotik langsung sembuh, akhirnya di-share informasi tersebut, lalu yang lain juga menerima dengan apa adanya, akhirnya digunakan antibiotik itu padahal belum tentu tepat juga ya. Tapi kalau untuk pembelian antibiotik sekarang apakah memang harus menggunakan resep dokter atau bagaimana Mbak Hamidah? Kalau untuk aturannya sendiri kan memang harus menggunakan resep dokter. Alhamdulillah Apotek MTA sudah sekitar hampir 10 tahun tidak menjual antibiotik secara bebas. Alhamdulillah, karena kita juga nggak mau kan masyarakatnya menjadi resisten seperti itu. Kalau resisten, peningkatan biaya pengobatan akan meningkat. Justru akan semakin meningkat karena dengan antibiotik yang sembarangan penggunaan, sehingga kan kita akan memerlukan golongan obat baru, sehingga kita harus menanti lab itu mengeluarkan informasi obat-obat baru, sehingga kan memang memakan biaya yang cukup tinggi seperti itu. Baik. Ya, alhamdulillah juga berarti klinik MTA selama ini untuk penjualan antibiotik memang harus menggunakan resep dokter begitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau Mbak Hamidah, kalau di obat itu kan biasanya ada logo-logo bulat itu ya, ada hijau, ada yang biru, merah, tulisannya K ya. Itu sebenarnya apa sih Mbak Hamidah? Kalau untuk yang biru dan hijau itu kita bisa beli secara bebas, kita bisa beli, bisa pun kita dapatkan di toko obat pun bisa. Akan tetapi untuk obat dengan dol yang ada bulatnya warna merah, ada tulisannya K, itu memang hanya bisa diserahkan dengan resep dokter dan atas pengawasan apoteker seperti itu. Jadi memang ada obat-obat yang endol K itu yang bulatnya merah dengan ada simbol K-nya itu bisa diserahkan oleh apoteker, dan ada juga yang hanya dengan resep dokter seperti itu. Baik. Untuk tulisan K itu sendiri itu artinya keras? Oh, artinya keras. Berarti ini juga menjadi edukasi baru juga buat pemirsa ya. Tapi kalau untuk cara yang tepat untuk menggunakan obat ini bagaimana sih Mbak Hamidah? Cara yang tepat itu kita kan harus tetap melihat ketika kita memberikan obat, siapa yang menggunakannya, keluhan apa yang dirasakan, dan sudah mendapatkan obat apa, seperti itu. Sehingga memang pengobatan itu kan tergantung dari usia, dan juga riwayat penyakitnya. Sehingga memang ada orang-orang tertentu minum obat A tidak ada masalah, tapi orang-orang dengan penyakit B ini harus dengan pengawasan tertentu. Jadi memang kita harus menggali informasi lebih dalam lagi tentang kondisi pasien tersebut, sehingga pengobatannya pun pas seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri kan memang ada obat-obat dengan aturan pakai tertentu, 1-2 kali sehari seperti itu. Ya memang harus sesuai dengan dosis yang ada. Dengan dosis yang ada. Baik. Kita kembali lagi tadi untuk expired begitu ya. Kan kalau udah expired ini berarti udah nggak bisa dong dipakai begitu ya untuk mengobati. Nah, itu kan masih ada obat. Itu bagaimana cara yang tepat juga untuk membuang supaya nanti tidak salah, itu bagaimana? Kalau setahu saya, kalau bisa kita kembalikan ke puskesmas. Dikembalikan ya? Untuk supaya bisa dibuang secara benar seperti itu. Dan kalau ya sampai maksimalnya kita nggak bisa kembalikan, ya kita bismillah kita buang sendiri. Dibuang sendiri. Tapi dengan catatan harus terlepas dari kemasan aslinya. Ya. Jadi contoh untuk obat-obat tablet, biasanya kan setripan itu. Nah, untuk membuangnya kita harus melepaskan dari kemasan aslinya. Jadi digunting dulu semuanya, harus dikeluarin dari kemasannya, barulah kita buang dengan sendiri-sendiri. Nah, tabletnya itu pun kita campur dengan air supaya bentuknya benar-benar rusak, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain seperti itu. Karena kan dengan kita membuang obat dengan cara yang tidak benar, maka ada pihak-pihak yang akan menyalahgunakan obat tersebut. Seperti itu. Baik. Itu nanti kalau memang tidak dibuang secara tepat, itu biasanya disalahgunakan untuk apa sih Mbak Hamidah? Terkadang untuk campur-campuran obat jamu gitu, bisa. Karena ya itu tadi, karena adanya kesempatan. Iya betul, oknum begitu meskipun saya sendiri, saya orang jalan lihat, waduh ada obat nih, wah bisa nih dibuat tambah-tambah.
ada di jamu atau di apa seperti itu. Iya. Dan itu kan berbahaya juga. Betul. Sehingga memang tanggung jawab kita bersama untuk memang membuang sampah obat dengan cara yang baik dan benar. Kalau memang membutuhkan informasi yang lebih dalam lagi, bisa menghubungi kami. Insya Allah kami akan memberikan informasi tersebut seperti itu. Baik. Karena kadang ada orang iseng juga ya Mbak ya. Kita tidak menginginkan hal-hal tersebut. Itu tadi betul apa yang disampaikan Mbak Mida, memang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak dikembalikan ke puskesmas, bisa juga kita buang sendiri. Kita buang sendiri, kita larutkan dengan cairan juga bisa ya, sampai tidak kembali ke wujud semula. Benar-benar rusak seperti itu. Baik. Dan kalau untuk kemasan sirup, kita juga harus buka dari sirupnya, kita akan tuang isinya. Oh gitu. Iya. Baik, Jadi baik. terus sebisa mungkin kita juga rusak dalam botolnya tersebut. Botolnya itu. sekaligus Iya. ya. Jadi kalau misalnya botol sirup itu kan kaca, bisa dipecah juga. Bisa ya? dipecah. Nanti dikubur gitu ya. Iya, bisa. Dipendam maksudnya. Iya. Bukan dipendam dalam hati ya Mbak ya. Iya. Baik, bercanda ini. Untuk penyakit apa saja sih Mbak ini yang harus diwaspadai dalam memberi obat? Misalnya ada penyakit yang langsung menimbulkan alergi atau bagaimana begitu? Kalau saya untuk sarankan semua masyarakat kalau ingin mendapatkan obat di apotek terlebih, beliau harus menyampaikan benar-benar kondisinya. Dan obat-obat kadang kan ada pasien kronis yang mengalami mungkin batuk pilek, sehingga dia memerlukan tambahan obat batuk pileknya. Nah, untuk informasi yang lebih bagusnya kan memberikan informasi kepada tenaga farmasi, sehingga kan kita bisa memberikan pilihan obat dengan memperhatikan obat-obat yang dikonsumsi pasien tersebut. Terkadang kan ada obat yang ternyata tidak boleh untuk pasien dengan hipertensi. Oh, ternyata tidak boleh untuk pasien dengan diabetes mellitus seperti itu. Jadi memang kunci dari semuanya adalah benar-benar mengeluarkan semuanya yang kita rasakan dan riwayat-riwayat obat yang kita gunakan seperti itu. Menjelaskan sedetail mungkin ya, jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun ya Mbak ya. Karena kan takutnya nanti terjadi interaksi antara obat yang baru kita berikan dengan obat rutin yang digunakan seperti itu. Oke, baik. Tapi berbicara tentang reaksi obat ya Mbak, itu kan kalau di obat itu biasanya ada efek samping. Nah, apakah efek samping itu akan terasakan oleh semua orang yang mengonsumsi obat tersebut atau hanya orang-orang tertentu saja? Kalau setahu saya ya memang tidak semuanya itu langsung muncul ke semua orang. Jadi memang beberapa populasi akan merasakan efek samping tersebut untuk obat-obat tertentu seperti itu memang. Sehingga memang kalau memang pasien tersebut merasakan efek samping dari obat tersebut, kami mengajak untuk kembali ke apotek atau dokter dan memberikan penjelasan tentang efek samping tersebut. Karena kan dari farmasi di pemerintah juga kan mereka juga menyediakan informasi terkait efek samping obat. Sehingga memang kalau memang efek samping itu berbahaya akan dikaji ulang seperti itu. Sehingga kan dari pemerintah akan mendapatkan informasi dari kita semua seperti itu. Baik, Mbak Mida. Untuk reaksi atau interaksi obat sendiri, ini ada reaksi apa sih Mbak kalau tidak boleh dicampurkan mungkin dengan setelah minum susu atau bagaimana? Contoh antibiotik ciprofloxacin. Dia akan memberikan interaksi seperti menurunnya efektivitas obat tersebut dengan jika dikonsumsi bersama antasida. Seperti itu. Sehingga kan kita maunya infeksi ini sembuh nih dengan diberikannya obat antibiotik ciprofloxacin. Akan tetapi efektivitasnya akan berkurang ketika dia yang bersangkutan mengkonsumsi antasida juga seperti itu. Sehingga memang ada pilihan-pilihan lain yaitu dengan cara ini memang butuh 2 obat ini pasien tersebut. Sehingga kita akan memberikan solusi yaitu memberikan jarak minum. Seperti interval itu. Waktu ya. Baik. Sehingga untuk mencegah
berkurangnya efektivitas obat ini tadi. Ya, seperti itu. Iya, makanya itu pentingnya ya kita berobat ke dokter lalu juga diberikan obat oleh apoteker begitu informasi ya. Obatnya harus jelas Obat. seperti itu. Seperti misalnya 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum atau sudah makan, itu sangat berpengaruh juga sangat ya Mbak berpengaruh karena memang ada obat-obat tertentu yang dia akan bekerja baik dengan adanya makanan. Tapi ada obat-obat lain juga yang dia tidak akan memberikan efek maksimal jika bercampur dengan makanan atau tanpa makanan seperti itu. Oh baik, tapi kan ada kadang kita kelupaan tuh minum obat, harusnya diminum sebelum makan, ternyata kita sempatnya akhirnya diminum setelah makan, itu berarti nanti tidak maksimal ya? Tidak maksimal, sehingga memang kita juga berikan solusi. Oke, baik. Ketika kita ada pasien dengan keluhan tertentu dengan obat yang ini sebaiknya diminum setengah jam sebelum makan. Wah Mbak, nanti kalau kelupaan gimana? Oh bisa Ibu, nanti bisa dikonsumsi 1 jam, 1 sampai 2 jam setelah makan, seperti itu. Ada solusi alternatifnya juga ya Mbak Mina. Sehingga memang kami berharap masyarakat lebih aktif seperti itu, sehingga kan kita harus benar-benar menjaga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Berarti itu harus ada komunikasi, rajin berkonsultasi juga, akhirnya nanti ada solusi ya. Berarti jangan diem aja ya. Iya, karena kami di farmasi itu lebih suka kalau pasiennya banyak bertanya. Oh begitu. Iya, sehingga kan maksud kami kan adalah supaya pengobatannya maksimal dan Allah memberikan kesembuhan seperti itu. Betul. Nah, sehingga memang pasien tuh kita inginnya tanya terus aja nggak masalah, karena kan obat yang masuk di dalam tubuh kan ibaratnya pengennya ya dia diberi kesembuhan seperti itu dengan cara minum obat yang baik dengan ridho dari Allah, insya Allah kan diberi kesembuhan, sehingga memang cara minum obat itu pun penting seperti itu. Baik Mbak Hamidah, berarti Apotek MTA ini melayani dengan sabar dan juga sepenuh hati, bantu bersama ikhtiar agar sembuh atas izin Allah ya, Masya Allah. Baik, ini tidak terasa kita akan break sejenak Mbak Hamidah ya. Baik pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda nanti yang ingin bertanya maupun berkonsultasi dengan Mbak Hamidah, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Dan klinik kita akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya masih di klinik kita hari ini tentunya bersama Apoteker Hamidah S Farm yang membahas tentang cara cerdas menggunakan obat. Dan kami masih membuka di line telepon, jika Anda ingin bertanya, Anda dapat menghubungi 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Kami tunggu teleponnya pemirsa ya. Baik Mbak Hamidah, ini sebelum kita lanjutkan kembali, ini sudah ada pertanyaan yang masuk begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dina di Wonosobo mau bertanya, kalau sering konsumsi antibiotik dalam rentang waktu beberapa bulan tidak terus-menerus ada jeda, apa akan tetap berpengaruh pada tubuh? Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Dina. Untuk selama itu dengan pemakaian resep dokter, insya Allah tidak akan ada masalah. Kecuali kalau memang kita beli secara bebas dan kita gunakan secara bebas, itu akan menimbulkan masalah bagi diri kita. Salah satunya yaitu resistensi antibiotik seperti itu. Sehingga memang selama itu dari resep dokter, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Seperti itu. Baik Mbak Hamidah, mudah-mudahan ini menjawab begitu. Maaf untuk Mbak Dina, maksudnya ini Mbak Hamidah ini adalah apoteker kita. Baik Mbak Hamidah, ini untuk resistensi antibiotik itu sebenarnya apa sih? Mungkin pemirsa ada yang ingin tahu juga. Jadi resistensi antibiotik itu ketika bakteri A akan mati dengan adanya obat A. Ketika kita tidak terinfeksi bakteri A, tapi kita menggunakan obat A tersebut, sehingga kan itu menyebabkan tubuh itu sudah kebal. Oh ini obat ini udah masuk. Sedangkan tidak terinfeksi bakteri tersebut. Nah, ketika kita benar-benar terinfeksi bakteri tersebut, sehingga kita berikan obat A tersebut, harusnya 3-5 hari dia sudah sembuh, dia tidak akan sembuh seperti itu. Karena bakterinya ini udah
udah kebal dengan obat ini. Baik. Sehingga memang kita akan memerlukan dosis yang lebih tinggi ataupun dengan obat-obat yang golongannya di atasnya lagi untuk membunuh bakteri tersebut. Seperti itu, gambaran resistensi antibiotik seperti itu. Baik, berarti memang ini tidak bisa dipakai semaunya ya, memang harus dengan resep dokter, karena nanti kalau sudah resistensi seperti itu memang harus membutuhkan obat dengan dosis yang jauh lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi dan biasanya akan lebih mahal seperti itu. Lebih mahal. Apa sih Mbak efek samping dari kita akhirnya terkena resistensi seperti ini? Kita akan sulit mendapatkan pengobatan ya, terutama, dan bisa jadi kita akan mengalami lebih lama sakit. Lebih lama sakit? Iya, lebih lama sakit karena antibiotik itu tersebut kan harus membunuh bakteri ini, sehingga memang kita benar-benar harus menjagalah. Kalau kita memberi obat antibiotik khususnya, kita harus dengan resep dokter seperti harus itu. Dengan resep dokter. Karena efeknya memang ya seperti itu, sakitnya akan jauh lebih lama, biaya berobatnya juga akan jauh lebih mahal, seperti itu. Baik, dan pemirsa pastinya tidak ingin seperti itu ya. Itulah. Baik. Nah, saya sering mendengar ini kalau diberi obat antibiotik ini harus habis. Nah, itu kenapa kok harus habis sebenarnya, Mbak? Nah, untuk harus habis sendiri kan itu asumsinya adalah bakteri tersebut dengan obat, istilahnya untuk kasus ringan itu biasanya 3-5 hari. Baik. Obat antibiotik harus habis. Jadi yaitu kan sudah ada penelitian sebelumnya, memang untuk bakteri tersebut akan mati dengan obat A ini dengan frekuensi 3-5 hari. Dengan frekuensi obat yang memang berbeda-beda. Ada yang diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari. Harapannya adalah minum obat antibiotik dengan habis itu benar-benar bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu sudah mati, seperti itu. Berarti kalau misalnya harusnya dihabiskan dalam waktu 5 hari, kita cuma menghabiskan waktu 3 hari, berarti itu bakteri tidak maksimal begitu ya? Iya. Tidak maksimal terbunuh ya, seperti itu. Baik. Pasti kalau misalnya sudah diberikan obat itu sudah memang aturannya seperti itu, harus kita taati karena memang dokter tahu begitu ya. Maksimalnya memang harus habis. Iya, seperti itu. Kita sembuh dalam rentang waktu itu begitu ya. Kalau melewatkan satu hari tidak minum obat, itu efeknya apa, Mbak? Efeknya kan bakterinya akan bangun kembali. Iya, sehingga memang terkadang langsung kembali lagi ke minum obat gitu juga bisa, tapi alangkah lebih baiknya kita akan kembali lagi ke dokter seperti itu. Baik. Terkadang bisa karena memang ada obat-obat tertentu yang kita lewatkan sekali minum atau 2 kali nggak minum itu nggak ada masalah, tapi kalau untuk antibiotik sendiri kan memang andai kita minum 3 kali sehari, asumsinya dalam 8 jam ke depan itu kan bakterinya masih hidup nih, masih ada yang hidup. Nah, kita masukkan antibiotik di situ supaya bakterinya mati. Sehingga memang harus jeli kalau untuk antibiotik sendiri. Kalau perlu itu malah kita buat alarm. Iya, alarm pengingat seperti itu. Baik. Oke, Mbak Mida, ini ada pertanyaan masuk. Mbak, saya Ibu Lestari dari Boyolali. Ini Mbak Hamidah ya. Saya konsumsi obat saraf gabapentin, gabapentin 300 mg sejak 2016. Karena sakit saraf kejepit, ada efek sampingnya, Mbak. Apakah ada efek samping? Mungkin beliau bertanya begitu. Itu resep dari ortopedi di Solo, Mbak. Terima kasih. Kembali lagi ya dari obatnya sendiri, selama kita konsumsi obat, apalagi untuk obat-obat saraf, itu memang harus dengan resep ya, karena itu mempengaruhi persyarafan di tubuh kita. Sehingga selama kita mengkonsumsi dari dokter dan sesuai dengan aturan pakai yang dicantumkan di obatnya, insya Allah tidak akan ada masalah. Seperti itu. Seperti itu. Baik Ibu Sri Lestari, mudah-mudahan ini menjawab. Berarti tadi apa, Mbak? harus sesuai dengan dosis aturan pakai. Ya. Selama itu kan memang syaraf itu biasanya memang
harus kontrol kembali, kita lihat perkembangannya. Kalau memang perlu diberikan obat yang sama, akan diberikan obat yang sama. Tapi kan itu selalu akan dievaluasi oleh dokter. Sehingga kalau memang, oh ini sudah bagus, kita akan turunkan dosisnya, seperti itu. Baik. Baik Mbak Hamidah, untuk obat sendiri, ini kan ada orang yang memang memiliki penyakit seperti hipertensi, riwayat hipertensi, itu kan mau tidak mau memang harus minum obat secara rutin. Nah kadang yang ditakutkan itu adalah ketika nanti berpengaruh terhadap ginjal. Nah ini bagaimana Mbak? Itu memang beberapa hari yang lalu saya juga menemui pasien seperti itu. Kebetulan ya datang ke apotek dengan biasa konsumsi mendapatkan obat untuk hipertensi, dan beliau kan, aduh Mbak, obat saya terlalu banyak, saya takut nanti kalau ginjal saya kena gimana. Nah kan saya berikan penjelasan, ketika Bapak harus meminum obat-obat untuk hipertensi, itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga supaya tidak terkena ke ginjal seperti itu. Karena kan memang nanti kalau tidak diobati, maka arahnya akan kemana-mana. Baik. Untuk mencegah supaya tidak ke arah yang lebih banyak lagi, lebih banyak organ, sehingga memang kita harus kontrol tekanan darahnya dengan menggunakan obat seperti itu. Jadi memang tidak perlu takut, karena memang obat ini didesain selama kita menggunakan sesuai dengan aturan pakai, sesuai dosis yang ada, insya Allah tidak akan menyebabkan keburukan ke diri kita seperti itu. Insya Allah, itu justru mencegah atau salah satu cara preventif begitu ya, supaya tidak menyebar ke organ-organ lain ya. Berarti tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut, selama itu dengan evaluasi dokter dan terkontrol oleh dokter, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Baik Mbak Hamidah, kalau untuk ketika orang yang memang punya riwayat penyakit tertentu harus rutin mengonsumsi obat, ini mungkin apakah ada lifestyle atau kegiatan yang harus diimbangi begitu supaya nanti tidak begitu khawatir, Mbak Hamidah? Sebenarnya kalau dari kami sendiri kan memang kita arahkan ke memang ada olahraga. Memang untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu, hipertensi, diabetes seperti itu kan memang kalau udah usia lanjut apalagi kita memang aktivitas terbatasi. Tetapi dengan terbatasinya aktivitas bukan berarti tidak bisa. Sehingga memang kita arahkan olahraga ringan seperti itu, jogging, jalan-jalan sehat seperti itu pun itu akan membuat diri kita lebih rileks seperti itu. Dan juga kadang itu karena terkadang itu ada pasien yang mengeluhkan saya bosan dengan minum obat terus seperti itu, sehingga kan kita bisa atasi dengan ada sih, soalnya saya juga menemui pasien yang seperti itu. Saya kebetulan juga alhamdulillah warga juga, sehingga memang ibu rajin ngaji apa enggak? Ya saya ngaji Mbak di cabang X gitu. Oh ya ibu, silahkan rutinkan ngajinya ibu, karena ketika ibu bertemu dengan orang banyak, apalagi kita tahu kan Al-Quran itu kan memberikan penyejuk hati. Masya Allah, sehingga memang itu adalah salah satu obat bagi kita. Jadi memang kadang itu kalau ngasih pasien itu juga nggak melulu cuman tentang obat. Jadi memang harus bersosialisasi. Sehingga memang itu adalah salah satu cara untuk mengobati psikis kita. Dengan bertemu orang banyak, kita bertukar pikiran. Oh ya, ternyata ada yang lebih dari saya sakitnya. Sehingga ya itu adalah salah satu cara selain obat yang kita minum. Baik, Masya Allah sekali. Berarti tidak hanya obat yang diminum, tapi juga tadi disampaikan Mbak Hamidah, kita juga mungkin bisa mengisi waktu kita supaya tidak bosan, itu tadi bersosialisasi. Nah kalau kita ini alhamdulillah mengaji rutin mengaji, lalu mengkaji Al-Quran yang itu menjadi penyejuk hati juga begitu ya. Memang kalau sakit itu kadang kalau psikisnya kita down itu justru akan lebih down lagi memperparah penyakit kita, sehingga memang harus kita ajak keluar, harus mau bersosialisasi. Apalagi dengan teman-teman yang alhamdulillahnya udah ngaji kan lebih adem, sejuk. Teman-teman akan memberikan support. Mungkin bisa healing juga nih kalau misalnya kita sebagai seorang anak ya memiliki orang tua begitu, bisa ya diajak healing gitu ya, bentuk bakti kita juga. Namanya kita kan sayang sama orang tua, pengennya orang tua sehat-sehat terus gitu ya Mbak Hamidah. Seperti itu. Enggak cuma kita aja kayak butuh healing, tapi orang tua juga ya. Sangat butuh healing. Kalau olahraga untuk lansia sendiri apa sih Mbak yang bisa dilakukan, mungkin yang ringan-ringan begitu? Kalau ringan-ringan tetap
jogging aja, jogging sudah ya, cukup ringan, iya, jalan sehat tiap pagi seperti itu 15-30 menit, tidak perlu terlalu lama karena kan mengingat kondisi tubuh, kalaupun sampai udah lansia juga baru jalan sebentar aja udah capek. Seperti itu akan menimbulkan masalah, sehingga memang kita sarankan untuk olahraga ringan seperti olahraga ringan. Baik, jadi bisa diselingi juga dengan kita rutin mengonsumsi obat, diselingi dengan olahraga, lalu makan makanan yang sehat, contohnya buah ya, air putih juga. Nah, kalau buah sendiri nih yang baik itu apa Mbak? Semua buah baik atau mungkin ada buah-buah tertentu ini yang bisa lebih maksimal? Semua buah baik, tapi kembali lagi tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Ya, karena kan untuk kasus pasien diabetes mellitus dengan gula itu kan otomatis kan kita harus menghindari yang terlalu manis, seperti itu. Berarti disesuaikan dengan kondisinya Mbak Hamida ya? Disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Baik, mungkin kita kembali ke obatnya lagi ya. Kalau obat itu kan ada yang memiliki reaksi cepat atau lambat. Nah itu apakah ada jenis-jenisnya tersendiri? Apa sih obat yang reaksinya akan cepat atau mungkin ada yang nanti? Dari bentuk sediaannya memang memang dimaksudkan untuk supaya kerjanya cepat, itu ada. Contoh seperti injeksi itu kan memang kerjanya cepat, langsung dia masuk ke aliran darah seperti itu. Dan obat-obat yang lain pun, tapi kan nggak semuanya harus dengan diinjeksi. Kadang juga kalau untuk konsumsi sirup itu, untuk sirup biasa pun dia akan memberikan efek lebih cepat daripada kita konsumsi tablet seperti itu. Baik. Contoh untuk obat-obat mah. Ya. Dia akan lebih cepat kalau dalam bentuk sediaan sirup. Sirup ya. Sehingga memang kalau terjadinya serangan kita akan diberikan sirup. Kalaupun tidak sirup kita akan diberikan tablet kunyah. Sehingga kan dia akan memberikan efek lebih cepat seperti itu. Baik. Jadi kembali lagi tergantung kondisi. Tergantung kondisi ya. Ketika kita mau efeknya yang lebih cepat karena kondisi darurat, kita akan berikan injeksi. Ya, itu pun atas rekomendasi dokter. Jadi ketika dokter meresepkan untuk pemberian injeksi, kalau memang ya seperti itu. Nah, nanti kalau memang masih bisa diatasi dengan obat-obat yang diminum, akan diberikan obat-obat yang diminum. Jadi kembali lagi ke kondisi juga. Berarti reaksi obat cepat atau lambat itu tergantung kondisi sakitnya seberapa parahnya ya. Perlu obatnya Baik. Nah, tadi kan sempat menyinggung obat sirup. Kita juga sudah tahu ya kabar-kabar tentang obat sirup yang beredar saat ini. Ini apakah ada alternatif lain kalau untuk anak mungkin untuk obat sirup selain sirup mungkin apakah ada? Untuk sampai saat ini alhamdulillah BPOM sudah merilis udah ribuan obat yang memang dinyatakan aman dan boleh dikonsumsi oleh semua orang seperti itu. Jadi sirup memang itu, Mbak? Sekarang sudah alhamdulillah karena memang sudah lolos uji, tidak ada cemaran, alhamdulillah bisa digunakan kembali. Kalaupun sampai nggak ada sirup sampai saat ini, kita akan berikan tablet seperti itu. Tablet. Baik. Tablet. Kalau yang masih bisa beredar bebas itu kan paracetamol. Alhamdulillah untuk paracetamol anak pun dalam bentuk sediaan tablet pun ada seperti itu. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah ada ya Mbak ya untuk sirup ada. yang tapi alhamdulillah sudah rilis ribuan obat yang udah boleh kita jual secara bebas seperti itu. Alhamdulillah. Itu sempat karena berita seperti itu sempat tidak beredar obat sirup itu apakah sempat lama Mbak? Iya, sekitar 2-3 bulanan itu. 2-3 bulan. Kan juga sehingga memang kita ya harus nutup bagian etalase sirup itu. Terkadang kan pasien juga agak ngeyel nih. Karena anak saya tuh nggak apa-apa minum ini. Sampai sekarang bertahun-tahun tuh minum obat ini nggak ada masalah. Nah, tapi kan kembali lagi ke regulasi. BPOM maunya untuk sementara tidak diedarkan ya akan kita taati seperti itu. Nah, ketika BPOM sudah rilis, ternyata obat-obat ini aman untuk dikonsumsi, ya kita jual kembali seperti itu. Masya Allah, Apotek MTA ini berarti taat sesuai prosedur ya? Tidak, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini kalau untuk obat sendiri, kan ada orang yang kuat minum obat, tapi ada juga yang tidak kuat minum obat, akhirnya menimbulkan efek samping yang luar biasa. Nah,
Kalau seperti itu, apakah ada alternatif dari apotek sendiri? Kita akan tinjau kembali efek sampingnya seperti apa. Oke. Kalau memang efek sampingnya berbahaya, kita akan langsung minta yang bersangkutan langsung ke rumah sakit. Karena kan biasanya untuk obat-obat anti racun lah istilahnya ya, kan itu sehingga menimbulkan racun. Baik. Akan ada di rumah sakit, sehingga kita memang dikaji ulang efek sampingnya itu seberapa parah, dan memang harus segera diberikan obat, ataukah memang efek sampingnya itu ringan dan bisa diatasi dengan obat lain seperti itu. Baik. Apakah terus kita juga akan minta kembali ke dokter. Kadang kan dengan pemakaian obat-obat tertentu pasien mengalami alergi, sehingga kita memang bisa arahkan kembali ke dokter seperti itu, sehingga pasien pun mendapatkan obat pengganti seperti itu. Oke, untuk yang tidak kuat tadi ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya ini kan ada juga kasus di mana ketika pasien berobat ke dokter A misalnya, itu merasa tidak sembuh. Mungkin dia merasa tidak cocok dengan dokter, padahal belum tentu. Kadang yang tidak cocok obatnya. Berarti lebih baik kembali ke dokter yang A tadi, ataukah mencari dokter lain seperti itu? Kalau dari saya sih kembali lagi juga. Kembali ya? Iya. Karena kan di dokter A itu akan ada rekam pengobatan, riwayat pengobatannya. Kan akan dikaji ulang, dievaluasi oleh dokter, kenapa ini permasalahannya di mana. Nah, tapi terkadang itu juga aneh Mbak. Gimana? Terkadang itu pasien baru minum obat satu sekali itu langsung maunya langsung sembuh seperti itu. Iya, harus sabar kan ya, harus sabar dulu. Iya, karena kan efek obat bisa sampai 1 sampai 3 kali minum, atau 1 sampai 2-3 hari seperti itu baru menimbulkan efek yang benar-benar kelihatan. Sehingga memang harus dikaji ulang, ini masalahnya di mana? Apakah masalahnya benar-benar karena obatnya? Apakah karena pasiennya memang ada faktor lain? Ataukah dari ketidaksabaran pasien tersebut seperti itu? Jadi jangan buru-buru merasa tidak cocok dengan dokternya, kadang kan seperti itu. Butuh sabar juga ini pemirsa ya, kalau minum obat itu sabar dulu, ditunggu reaksinya gitu ya. Justru kalau kita kembali ke dokter yang awal, itu ada observasi juga kan ya Mbak? Iya, tetap diobservasi. Seperti itu, jadi memang ternyata ini butuh diganti obatnya, akan diganti seperti itu. Nanti kalau pindah lagi malah jadi itu ya Mbak ya, apa? Beda lagi nanti lagi dari awal. Iya. Baik Mbak Mida, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini tentang obat begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga pemirsa. Ditunggu kehadirannya kembali nanti di klinik kita. Mudah-mudahan bisa dipertemukan di lain waktu. Mbak Mida, sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya telah menyaksikan klinik kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.